Melihat di sini ada perkataan bagus dari Ibnu Qayyim, kata beliau, "Wa dzalika li'anna ta'ata hisnur rabb." Ketaatan itu benteng Allah Azza wa Jalla. Ya, seseorang ketika taat kepada Allah, menjadi hamba Allah yang saleh, maka seolah-olah dia masuk kepada benteng yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, hisnul muslim. Benteng seorang muslim. Ya, kalau dia masuk ke benteng tersebut, aminin, dia merasa aman, sejahtera, nyaman. Namun kalau dia keluar dari benteng tersebut, maka di luar benteng itu banyak tukang begal, perampok, penjahat, dan yang lainnya. Nah, maka ketika dia berbuat maksiat, dia keluar dari penjagaan Allah. Dia keluar dari benteng Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kata Allah, "Wa may yu'rid an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kita akan ikat dia dengan syaitan. Diikat dengan syaitan, maka syaitan menjadi teman dekatnya. Namun ketika dia taat, dia berbuat ketaatan, maka dia masuk kepada benteng dan penjagaan Allah. Nah, itu setan, musuh-musuh Allah tidak bisa mengganggu dia dan menggodanya. Kenapa? Dia berada di atas penjagaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang apabila dijaga sama Allah, maka Allah berfirman, "Fallahu khairun hafizah." Allah itu sebaik-baik penjaga. Ya, sebaik-baik penjaga. Maka kata beliau di sini, "Fa inna dzikrallah wa ta'atihi was sadaqah wa irsyad al-jahil wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wiqayatun taruddu 'anil 'abd." Sesungguhnya zikir kepada Allah, ketaatannya, sedekah, mengajarkan orang bodoh, beramar ma'ruf nahi munkar, itu wiqayah. Penjagaan yang menjaga seorang hamba. Ya, seperti obat atau imun yang menjaga dia dari penyakit. Kalau dia meninggalkan itu, lemah dia, maka dia bisa terserang banyak penyakit. Tapi kalau misalnya dia menjaga hal tersebut, ya maka dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, cuman manusia ini, ikhwah, dia selalu melihat apa yang nampak dan terlihat. Dia lupa dari hal-hal yang tidak terlihat yang wajib dia yakini, imani secara ghaib. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka cuma tahu apa yang nampak dari kehidupan dunia. Namun mereka sangat lalai dari kehidupan akhirat. Ya. Dia selalu menjaga kesehatan dari pola makan, obat-obatan, pola kesehatan dan yang lainnya. Cuman dia lupa untuk meminta kepada Allah dan menjalani ketaatan agar dia sehat. Badan ini milik Allah. Allah Ta'ala yang berhak siapa yang menjaga hambanya dan memberikan kesehatan. Allah An-Nafi' dan Ad-Dar. Allah yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Dan Allah sendiri yang mengangkat mudarat tersebut. Allah Asy-Syafi yang maha penyembuh. Bumi milik Allah, rizkinya rizki Allah. Langit bumi semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia tidak mempasrahkan dirinya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dengan memiliki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, manusia ini banyak lupa, lalai. Ya. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, ada seorang ulama umurnya 100 tahun. Dia jalan dengan murid-muridnya, kemudian ada bongkahan batu yang sangat besar. Subhanallah, ulama tersebut yang umurnya 100 tahun bisa melompati batu yang besar tadi. Ya, sampai kaget murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya bertanya, "Kenapa engkau bisa melakukan itu?" Kalau zaman sekarang mungkin ditanya, "Makan apa?" Makan vitamin apa, obat apa, dan yang lainnya. Maka kata si syekh tadi, "Ya bunayya, hadhil ajsad lillah." Wahai anakku, badan ini milik Allah.
Barang siapa yang menjaganya di masa muda, niscaya Allah akan menjaganya ketika dia tua. Oleh karena itu sebagian salaf berkata, man hafizal Quran fala yakhruf. Orang yang baca Al-Quran, otaknya itu tidak akan rusak. Kenapa? Karena selalu dia jaga otaknya dengan melantunkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka dijaga dia oleh Allah otaknya. Dia tidak terkena penyakit haram, penyakit tua, pikun atau yang lainnya. Ya. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia senantiasa menjaga Allah, dan Allah sebaik-baik penjaga. Nah, kenapa dia tidak berharap kalau dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, dia pergi ke sana kemari, dia mengharapkan kalau dia mendapatkan kebaikan pada dirinya, keluarganya, hartanya, dan yang lainnya. Tapi dia melalaikan Allah yang bisa menjaga semuanya. Dia simpan hartanya di tempat yang paling aman, berharap dijaga, tapi dia tidak menitipkan hartanya kepada Allah. Padahal Allah sebaik-baik penjaga. Maka ini subhanallah, ini berkaitan dengan iman dan akidah. Kalau seseorang meyakini azamat Allah, kebesaran Allah, kekuasaannya, penjagaannya, maka dia tidak mungkin bersandar kecuali kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Azza wa Jal. Maka ini pentingnya terus kita memperbaharui keimanan, pentingnya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya agar iman di dalam hati kita ini kuat. Supaya kita banyak mengambil sebab-sebab syar'i yang di situ bisa mendatangkan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka lihat subhanallah. Ada seseorang tersengat kalajengking. Datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apakah engkau di sore hari membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Kata laki-laki tersebut, enggak, aku tidak baca ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya engkau membacanya, niscaya engkau tidak akan tersengat dengan hewan tersebut. Ya, tidak akan tersengat dari hewan tersebut. Ini menunjukkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selain dia mengajarkan kita jalan menuju kepada surga, ilmu syar'i ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini menjaga kita dari semua bahaya-bahaya. Bahaya di dalam kehidupan dunia dan bahaya di dalam kehidupan akhirat. Ya, di sini pentingnya ya seseorang mempelajari manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan, semua yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin dia kuat imannya, semakin dia kuat ketakwaannya, maka semakin besar penjagaan Allah terhadap dirinya. Dan semakin lemah imannya, semakin lemah akidahnya, semakin lemah ketaatannya, begitu juga lemah penjagaan Allah terhadap dirinya tadi. Ya, maka apabila seorang hamba memperkuat iman dan takwa, maka semakin kuat dijaga oleh Allah. Kekasih dia menjadi kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sebaliknya.